Assalamualaikum, balik lagi di Ulfi Renesa Channel. Jangan lupa buat like dan subscribe-nya. Di video kali ini aku mau sharing ke kamu semua soal puasa yang kemarin aku lakuin di bulan Ramadan. Dan sebelum aku sharing, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Maaf kalau selama ini aku ada salah sama kalian di video-video aku yang pernah kalian tonton. Dan ngomong-ngomong soal puasa di bulan Ramadan kemarin, di sini posisinya aku tuh lagi masih menyusui anakku yang usianya baru aja 6 bulan. Jadi selama aku menyusui ini, aku masih menyusui ASI eksklusif selama bulan puasa. Kita tarik dari awal, sebenarnya wajib nggak sih ibu menyusui ini untuk puasa? Dan menurut yang aku baca, sebenarnya ibu menyusui itu dalam Islam dikasih keringanan untuk tidak berpuasa terlebih dulu, atau istilahnya ruksah jika ada kekhawatiran terhadap bayi yang dia susui selama berpuasa. Nah, ini juga ada hadisnya yang bunyinya kayak gini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan pada musafir separuh sholat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Tapi selanjutnya gimana? Apakah cukup dengan kodok atau harus membayar fidyah? Nah, kalau itu kamu lebih baik tanya ke ustadz atau ustazah masing-masing ya. Di sini posisinya aku untuk sharing puasa yang aku lakuin kemarin selama aku menyusui ASI eksklusif. Aku sendiri gimana? Kalau aku kemarin selama sebulan full, alhamdulillah, karena aku juga belum menstruasi selama menyusui, jadi aku masih bisa puasa full. Alhamdulillah banget ya. Dan di video kali ini sumpah aku nggak ada maksud untuk menyombongkan ibadah puasaku, tapi di sini aku ingin sharing seperti apa sih rasanya ketika aku harus puasa sebulan full tapi aku posisinya ASI eksklusif. Nah, kemarin itu sebenarnya pada saat aku puasa, aku tuh ngerasa gimana ya, jujur sama sekali rasanya kayak nggak ada bedanya sama hari-hari biasa. Kalau masalah aus atau masalah lapar itu kayak biasa lah ya, kita juga hari-hari ngerasa aus dan ngerasa lapar, tapi nggak ada urgensi sama sekali aku harus minum atau aku harus makan pada saat itu juga. Jadi itu sama sekali nggak mengganggu aku, rasa haus dan rasa lapar itu tidak mengganggu aku pada saat aku puasa kemarin. Nah, gimana untuk volume ASI-nya? Apakah ini juga berpengaruh ketika kamu puasa? Dan yang aku rasain itu sama sekali nggak berpengaruh. Jadi alhamdulillah selama puasa dari pagi sampai malam, dari pagi sampai buka puasa gitu ya, ASI-ku tetap lancar dan anakku pun berat badannya tetap stabil. Di sini aku sangat fokus terhadap berat badan anakku, jangan sampai karena aku puasa aku ngejar ibadahku tapi anakku jadi terlantar gitu ya, berat badannya jadi turun atau kondisinya jadi nggak baik, ASIku kualitasnya jadi turun. Jadi aku selalu mengamati anakku tuh seperti apa ketika aku puasa, dan alhamdulillah tidur siangnya tetap lancar, tetap nggak ada masalah, anakku juga sehat-sehat aja selama sebulan ini. Terus lagi yang paling penting dia masih terasa kenyang dan full dari ASI yang aku berikan selama puasa. Kira-kira tipsnya gimana nih, atau boosternya seperti apa nih supaya aku bisa tetap menyusui selama berpuasa? Mungkin tipsnya adalah satu, pastikan konsumsi makanan-makanan yang bergizi selama kamu berpuasa, apalagi ketika kamu sedang menyusui. Kadang kan kalau misalkan kita nggak sahur aja tuh pasti kita tuh lemes ya, apalagi untuk orang-orang yang menyusui. Jadi pastikan kamu tuh sahur dan berbuka dengan makanan-makanan yang bergizi. Terus lagi, yang kedua, kalau kamu memang masih ngerasa nggak pede gitu ya untuk berpuasa sambil menyusui, mungkin kamu bisa stok ASI dari bulan-bulan sebelumnya. Dan yang ketiga, mohon maaf ya, aku tidak menyarankan untuk mengkonsumsi susu formula ketika kamu ngebela-belain untuk puasa gitu ya. Kalau aku sih orang yang sangat pro ASI, ketika ASI kamu masih ada, ayolah dikasih ASInya. Jadi jangan karena kamu mau puasa Ramadan supaya kamu dapat pahala yang banyak, kamu nggak mempersiapkan ASI perahmu terlebih dahulu, jadi kamu kayak ngasih susu formula ke anakmu. Itu pilihan kamu, terserah. Tapi kalau untuk aku sih kayaknya nggak akan memilih pilihan itu, karena makanan yang terbaik itu pasti ASI dari ibunya sendiri ya nggak. Selain makanan-makanan yang bergizi, yang perlu kamu perhatikan, poin yang lainnya itu pastinya adalah konsumsi cairan yang sangat cukup. Jadi kamu tuh nggak, karena kamu cuma sahur dan berbuka, biasanya kan kalau berbuka itu kayak kita ngejar makanan-makanan buka puasa yang enak gitu ya, yang udah kita lapar mata sebelumnya. Please jangan dulu, kamu mesti
pastiin kalau konsumsi minuman kamu tuh cairan kamu itu air putih terutama ini sama seperti waktu kamu lagi nggak berpuasa. Paling nggak minimal banget ini adalah 8 gelas air putih per hari. Apalagi kalau kamu menyusui, syukur-syukur kamu masih bisa tambah konsumsi air putih itu. Kalau aku biasanya buka puasa, aku akan dahulukan makan kurma 1 butir dan minum 1 gelas air putih full. Baru kemudian aku makan makanan-makanan cemilan berbuka yang lainnya. Udah gitu, di setiap 1 jam atau 2 jam sekali aku akan minum 1 gelas air putih lagi. Dan pada saat mau tidur aku minum 1 gelas air putih lagi. Dan pada saat sahur, bangun tidur ketika sahur aku langsung minum 2 gelas air putih. Aku makan sahur dan selama selesai makan sahur sampai waktu imsak aku akan terus minum air putih yang banyak. Walaupun nanti ada urgensi ya, kayak pengen ke belakang gitu, pengen buang air kecil, ya itu wajar gitu. Tapi seenggaknya kamu punya persediaan cairan tubuh selama kamu berpuasa, dan itu akan helpful banget buat kamu. Kalau kamu udah nyiapin nasi perah, kalau kamu udah sahur dan berbuka dengan makanan bergizi, dan kamu udah merasa mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu dengan minum air putih sebanyak 8 gelas, mungkin yang selanjutnya kalau kamu masih nggak pede juga, kamu minum kayak suplemen-suplemen tambahan yang bisa ngebooster ASI kamu. Banyak banget ya dokter-dokter anak yang aku temuin, khususnya kayak dokter anak itu yang pakar laktasi gitu ya, mereka akan merekomendasikan vitamin-vitamin untuk ibu menyusui yang itu bisa menambah volume dari ASI sang ibu. Jadi dari pengalaman aku kemarin ketika Ramadan, aku menyimpulkan bahwa menyusui ASI eksklusif ini bukan penghalang kamu untuk melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan full. Itu aja video dari aku, semoga ini bermanfaat ya untuk kamu. Apalagi sekarang kamu yang mau ngejalanin puasa Syawal, semoga ibadah puasa yang kita jalanin di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa Syawal kita dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum.